Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial untuk pengisian instrumen database masjid atau musola dan majelis ta'lim sekecamatan Citamiang melalui form pengisian file di Google Drive. Silakan bagi yang sudah menerima linknya untuk dibuka linknya, maka akan keluar keterangan seperti ini: instrumen database masjid, musola dan majelis ta'lim sekecamatan Citamiang. Lalu scroll ke bawah dan nanti ada yang menunjukkan warna merah ini adalah menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi. Seperti nama masjid, musola ini wajib diisi. Silakan tulis dengan tulisan huruf yang besar, contoh seperti Masjid Al Barokah. Tidak usah disebutkan depannya, ditulis masjid lagi, langsung saja Al Barokah. Lalu selanjutnya jenis tipologi masjid ini bisa dipilih lebih dari satu. Jika masjidnya merupakan masjid besar kelurahan, maka diklik juga masjid jami yang digunakan untuk Jumatan. Ataupun jika ada masjid yang merupakan masjid di tempat publik, artinya masjid ini tidak hanya digunakan di para masyarakat yang ada di situ saja, tapi masjid ini merupakan masjid yang biasa digunakan untuk safar dan yang lainnya, orang-orang yang di perjalanan dan yang lainnya. Itu bisa diklik pula. Jika tidak, cukup 2 saja ataupun 1. Yang selanjutnya ini wajib diisi nomor telepon, HP atau WA aktif ketua DKM termasuk pengurus. Silakan saja mau ketua DKM ataupun pengurusnya. Yang selanjutnya jika ada untuk alamat email ataupun website. Jika tidak ada, cukup mencantumkan 0 saja. Atau yang nomor telepon, kalau nomor telepon ini wajib diisi. Berikutnya badan hukum. Badan hukum ini yang masjid atau musola berikut majelis taklim yang di bawah naungan yayasan. Boleh diisikan nomor akta notarisnya atau menhukamnya. Jika tidak ada, maka cukup 0 saja. Berikutnya tahun berdiri. Silakan diisi tahun berdiri masjid dan juga majelis taklimnya. Yang selanjutnya lokasi alamat lengkap masjid dan musola. Tolong dituliskan alamat lengkap masjid dengan tercantumkan nama jalannya, nama kampung atau desanya termasuk RT RW. Selanjutnya ini wajib diisi, maka di bawahnya akan ada pertanyaan ini wajib diisi. Selanjutnya untuk kelurahan. Kelurahan pun silakan pilih di antara 5 ini, Bapak Ibu sekalian yang berada di wilayah domisilinya kelurahan yang mana. Selanjutnya untuk titik koordinat atau lintang tempat. Ya. Ini bisa diketahui dari kamera yang terdapat mapnya. Ataupun bagi yang mempunyai, di antaranya adalah kalibrasi arah kiblat. Di kalibrasi arah kiblat sudah tercantum titik koordinat, lintang dan juga LS ini. Nah, ini yang ditulis. Nah, dan ini pun nanti dari kalibrasi arah kiblat ini sertifikatnya bagi yang sudah mempunyai akan dicantumkan. Bagi yang belum, maka bisa menggunakan aplikasi kamera. Kameranya adalah seperti ini. Contoh, ini kamera untuk yang terdapat mapnya. Nanti akan seperti ini. Jika diklik kameranya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan terdapat di bawahnya lat dan long. Nah, lat dan long ini nanti yang akan dimasukkan. Ya. Jadi untuk aplikasi kameranya bisa nanti dicari di Play Store. Yang selanjutnya, jika sudah ada titik koordinat dan titik koordinat tempat, ya, lat dan longnya silahkan dimasukkan. Dan selanjutnya luas tanah bangunannya. Luas total keseluruhan tanah bangunan itu berapa meter persegi.
Lalu selanjutnya luas bangunan yang dibangun untuk masjid, musola atau majelis taklim. Status tanah ini sudah ada pilihannya, silakan dipilih salah satunya. Dan ini tidak bisa pilihan dua. Jadi jika status tanahnya wakaf maka cukup pilih wakaf saja. Nomor akta ikrar wakaf jika yang sudah mempunyai sertifikat wakaf. Jika tidak atau belum maka cukup diberi tanda 0 saja. Nomor sertifikat jika ada tuliskan, jika tidak ada 0 saja. Daya tampung maksimal jamaah. Nah, ini daya tampung maksimal jamaah berapa ketika masjid tersebut penuh, ya, wabil khusus dalam kegiatan Id kalau yang masjid jami atau masjid besar. Yang berikutnya kalibrasi arah kiblat yang tadi kami perlihatkan. Nah, sertifikatnya adalah seperti ini dari BHR. Jadi kalau yang sudah mempunyai silakan untuk dimasukkan keterangannya, dan jika yang belum maka isi saja dengan angka 0 untuk kalibrasi, karena ini ada tanggalnya, dinolkan saja. Jika yang sudah punya sertifikat kalibrasi arah kiblatnya silakan tambahkan file nanti untuk mencari jelajah. Nah, ini digunakan, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian mencari foto yang sudah ada di handphonenya masing-masing. Dan untuk selanjutnya barusan tadi ini kembali untuk setelah nanti dimasukkan untuk data tadi data yaitu kalibrasi arah kiblat, lalu diupload. Berikutnya dituliskan jumlah pengurus, berapa jumlah pengurus seluruhnya dari mulai ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris dan yang lainnya, bidang-bidangnya berapa jumlahnya total. Nama lengkap ketua DKM, ini nama lengkap ketua. Jumlah imam. Untuk jumlah imam ini harus ditulis nama-nama satu-satunya. Jadi kalau ini nama lengkap ketua DKM-nya saja. Jika nama-nama imam ada 3 orang maka tulis satu siapa nama imamnya, misalkan Ustadz siapa. Yang kedua Ustadz siapa. Dan yang selanjutnya berapapun itu silakan untuk dicatat. Dan untuk nama khotib pun sama, jumlah khotib berapa, tuliskan nama-namanya para khotib. Bisa pula misalkan di atasnya ditulis terlebih dahulu untuk jumlahnya, misalkan ada 4 orang. 4 orang itu tulis titik 2 siapa saja namanya. Jika khotib pun sama ada 4 orang, maka ditulis satu-satu siapa nama khotibnya. Ini 2. Yang selanjutnya jumlah muazin. Jumlah muazin pun sama, jika ada 3 orang maka ditulis 1 siapa namanya, 2 siapa namanya, dan seterusnya seperti itu. Jumlah remaja masjid, kalau ini cukup dengan jumlahnya saja. Kalau misalkan ada 100 orang ya ditulis 100 orang. Nama ketuanya harus kita tulis namanya jika ada, jika tidak ada maka cukup kosong saja. Atau remaja masjidnya yang tidak ada maka cukup ditulis dengan kosong saja. Jumlah jamaah perkiraan 50 sampai 100 orang ataupun 100 sampai 150, bisa juga 150 sampai 200 atau di atas 200. Yang di atas 200 yang paling bawah. Pilih salah satu, tidak bisa 2. Untuk fasilitas umum. Fasilitas umum sarana ibadah itu silakan bisa dipilih ada berapa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan, masjid atau musola dan juga majelis taklim Bapak Ibu sekalian. Jika biasanya tempat wudhu ada, kamar mandi ada, pembangkit listrik itu berarti PLN menggunakan listrik, sound system berarti speakernya,
penyejuk udara AC jika ada, kalau tidak ada lewat saja. Yang ada kantor sekretariat, klik kantor sekretariat. Perlengkapan pengurusan jenazah yang biasanya masjid-masjid suka ada untuk mengurus jenazah dan yang lainnya. Kalau masih tidak tercantum di sini, silakan ditulis di bawah penambahannya. Fasilitas ramah anak. Ini pun disesuaikan dengan kondisi di lapang, masjid, musola, majelis taklim Bapak Ibu sekalian. Jika ada fasilitas toilet anak atau pojok baca anak, itu diisi saja, diklik. Fasilitas disabilitas. Ini bagi masjid yang khusus, memang biasanya di perkotaan. Kalau ada memang isi saja. Jika tidak ada lewat saja karena ini tidak wajib. Kegiatan yang dilaksanakan pastinya menyelenggarakan ibadah sholat fardu. Jika yang masjid jami menyelenggarakan sholat Jumat atau peringatan hari besar Islam, tabligh akbar dan yang lainnya. Kalau yang ada dibentuk UPZ, ini juga diklik saja. Kalau ada tambahan yang lainnya silakan diisi. Nah, sekarang baru masuk ke pengisian majelis taklim. Untuk pengisian majelis taklim, ini silahkan Bapak Ibu sekalian yang musolanya terkoneksi dengan majelis taklim ataupun memang di daerahnya termasuk ke pengurus DKM sekaligus mengurus atau menjadi pengurus majelis taklim. Maka silakan diisi nama majelis taklimnya apa. Jika sama dengan masjid, silakan ditulis kembali seperti nama masjid. Jika berbeda maka tulis namanya. Nama pimpinan pengurus majelis taklimnya dituliskan. Lalu pelaksanaan pengajiannya, waktu pelaksanaan pengajiannya itu bisa ada yang di pagi hari, ada yang sore, ada yang di malam. Maka disesuaikan saja. Jika ada lebih dari satu, maka tuliskan dulu angka 1, misalkan malam apa saja dalam seminggu. Malam Senin, misalkan paginya, di pagi harinya ada sebetulnya ini hanya pagi saja, tapi nanti bisa dipilih lebih dari satu untuk pengajian, pelaksanaan pengajian. Jumlah pengurus majelis taklim ada berapa jumlahnya? Jamaah majelis taklim, jika sudah nanti silakan diisi. Bagi yang tidak ada maka cukup mencantumkan 0 saja. Ini diisinya 0 saja. Jika yang tidak ada majelis taklimnya, cukup ditulis 0 saja. Dan selanjutnya yaitu untuk upload foto masjid atau musola. Untuk pengisian upload foto masjid, musola termasuk foto majelis taklim, silakan ini bisa maksimum 5 file, 5 foto. Baik berbentuk PDF ataupun berbentuk foto. Selanjutnya upload file masjid. File masjid ini terkait tentang profil dan struktur organisasi. Diklik saja, nanti akan masuk ke penyimpanan di handphone atau laptopnya masing-masing. Sejarah histori masjid, ini ditulis saja sejarah dari mulai pertama kali sebelum didirikan, lalu didirikan tahun berapa, dan kegiatan-kegiatannya silakan ditulis secara singkat ataupun secara gamblang, karena ini bisa ditulis dengan teks yang panjang. Berikutnya kondisi masjid, silakan dipilih salah satunya. Jika baik, pilih baik, kurang baik, rusak, ataupun rusak ringan. Selanjutnya pilihan paham keagamaan. Ini paham keagamaan yang pertama pilihannya adalah Sunni. Sunni ini lebih ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah nantinya. Ya, ada di sini Syiah, Ahmadiyah, Ghafatar. Apabila ada yang lain silahkan ditulis agar kami mengetahui dari pihak Kementerian Agama untuk nanti mengklasifikasikan. Dan substansi paham keagamaan, di sini ada pilihan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi, dan yang lainnya silahkan dipilih disesuaikan dengan kondisi majelis taklim, masjid yang Bapak Ibu kelola. Selanjutnya afiliasi organisasi, di sini ada pilihan, pilih salah satunya. Pilih salah satu. Jika memang tidak ada, tidak harus diisi, tapi
Jika untuk masjid itu biasanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kalau tidak ada misalkan dari khusus afiliasi organisasi tertentu, maka boleh pilih DMI saja. Ataupun misalkan ada yang lainnya boleh ditulis. Yang selanjutnya, pengisian untuk perpustakaan. Untuk pengisian perpustakaan, jika di lembaga Bapak Ibu sekalian, masjid, musola ataupun majelis taklim yang ada perpustakaannya, maka pilih ada. Tapi jika tidak ada, nah ini jika pilihannya ada dulu. Untuk yang ada berarti harus ditulis luas perpustakaannya berapa, kondisi perpustakaannya bagaimana, jumlah pengurusnya, jumlah kitab suci Al-Quran ada berapa, jumlah buku agama ada berapa, untuk buku pengetahuan umum, jumlah buku bacaan anak. Ini diisi jika ditulis ada perpustakaan. Tapi jika tidak ada, maka ini tidak harus diisi, dilewat saja lalu klik kirim. Maka pengisian selesai dan nanti akan masuk ke database pendataan di SIMAS. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon untuk diisi, dilengkapi, dan kami tunggu untuk pengisian ini secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.